विपुराम कौन तेरा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा सरे नायडू वो जिंदा नहीं बचेगा Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tak Jagadis 2021 adalah film aksi berbahasa Telugu yang diperankan oleh Nani sebagai Jagadis, Ritu Varma sebagai Kuma, Jagapati Babu sebagai Bose, serta Daniel Balaji sebagai Verendra. Film ini menceritakan tentang perselisihan keluarga di desa Budevipuram dalam memperebutkan tanah dan kekuasaan. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Dahulu di desa Budevipuram ada adik kakak yang memperebutkan sebuah warisan kebun pisang. Sampai-sampai mereka mencoba saling membunuh satu sama lain. Seorang meninggal dan seorang kehilangan tangannya. Masalah desa masih berlanjut. Seri Naidu dan Adises Naidu adalah orang berpengaruh di desa. Mereka tengah melakukan sidang sengketa tanah, di mana buah di kebun pepaya orang Seri Naidu jatuh ke tanah milik orang Adises. Orang Adises mengklaim pepaya yang jatuh ke lahan adalah miliknya. Hal itu menyulut emosi warga dan mereka saling memprovokasi. Sampai akhirnya, Seri terbunuh oleh Narayana. Nah, sekarang di desa ini dikuasai oleh dua pihak, yakni Adises dan Verendra, cucu mendiang Seri Naidu. Bedanya, Adises adalah kepala desa. Dia pria baik kaya raya yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan penduduk desanya. Sedangkan Verendra, dia menginginkan jabatan Adises jatuh ke tangannya. Dia membenci Adises dan menyalahkan kematian kakeknya kala itu. Ia selalu mementingkan diri sendiri dan menambah kekayaan secara ilegal. Bahkan parahnya, dia membuat danau menjadi kering untuk menambah aset tanah. Verendra selalu mengutus Lingga untuk mencegat MRO baru alias orang pajak yang berwenang mengurus masalah hak kepemilikan tanah di desa. Dengan menceritakan asal-usul desa Budevipuram dan mengancam jika tak mematuhi perintah Verendra, ia akan dibunuh. Namun Sekar yang sangat jujur, dia hanya ingin menjalankan tanggung jawabnya dengan benar. Di sisi lain, Verendra meniduri Asih, istri Narayana, selama Narayana ditahan setelah membunuh kakek Verendra. Ia menjanjikan pembebasan Narayana jika Asih mau melakukan apapun yang ia mau. Padahal sebenarnya, suami Asih sudah lama dibunuh Verendra yang dendam dengan pembunuhan kakeknya itu. Di sisi lain, Sekar bilang kepada Adises selaku kepala desa bahwa danau harus diperluas agar bisa mengaliri kebun yang lain. Itu adalah keputusan pemerintah. Di samping itu, tanah rambahan Verendra juga harus dilepaskan untuk danau. Oleh karena itu, Sekar meminta bantuan Adises untuk membujuk warga dan Verendra. Verendra yang baru datang tidak setuju, itu akan merusak kepuasan dan kekuasaannya. Meski Verendra tak mau, Adises bilang kepada warga bahwa dia akan memberikan tanahnya untuk digarap warga yang terkena dampak, jadi mereka tidak perlu khawatir. Dan karena tak mengindahkan keinginan Verendra, Sekar pun dibunuh. Lalu digantung mati di pohon desa. Kelakuan Verendra sangat meresahkan Adises dan pengikutnya. Mereka menentang Verendra mencalonkan diri sebagai kepala desa. Oleh karena itu, pihak Adises ingin Bose menggantikan ayahnya yang bentar lagi pensiun. Adises kurang setuju, namun Bose setuju. Walaupun Bose tidak begitu mengerti politik, tapi Bose bersedia jika itu yang terbaik untuk melawan Verendra. Kalau ini Jagadis, anak bungsu Adises yang baru saja pulang dari Amerika untuk mengurus visa, ditemani sahabatnya, Saih. Jagadis punya sifat seperti ayahnya yang bijak dan mementingkan keluarganya, apalagi keluarganya sangat banyak dan harmonis. मुझे पता है बॉस मुझे मना नहीं करेगा, लेकिन छोटा भाई का... Tak lama Paman Sati Babu, kakak ipar Jagadis pun datang. Paman sedang gagal panen, oleh karena itu dia terlihat mabuk. Melihat itu Adises menyuruh Bose menjual hasil panen jambu mete dan memberikan sakti 5 lak untuk membuka usaha pupuk. Adises berpesan, tidak apa jika usahanya gagal. Dia bisa bilang dan bikin lagi, tapi jangan sampai merusak tubuhnya dengan minuman. Jagadis selalu bertemu dengan ibunya, Arjunama dan Chandrama. Arjunama telah membesarkan Jagadis, Bose, Kumari, Gangga, dan Buci seperti anaknya sendiri setelah ibu kandung mereka yang bernama Tulasama meninggal dunia. Lalu dia meminta tolong kepada Jagadis untuk membawa periuk suci di karnaval kuil Dewi Budevi besok hari. Sehingga keesokan harinya Jagadis pun membawa periuk suci sesuai perintah ibu. Karena sudah larut, ibu Arjunama belum tidur karena Bose belum pulang. Bose sangat disayang Arjunama, melebihi sayangnya pada Jagadis. Saat masuk kamar, ternyata Chandrama sudah menunggunya. Chandrama mengajaknya menikah. Jagadis memeluknya dan dijelaskan secara halus. Chandrama adalah keponakannya yang sangat ia sayangi, tapi dia tak bisa menikahi Chandrama karena sayangnya sebagai keluarga, bukan sebagai kekasih. Chandrama pun kesal. Dia sakit hati karena lamarannya ditolak.
Kumari, ibu Chandrama sekaligus ipar Jagadis, menenangkan Jagadis. Jika Jagadis tak suka, mereka takkan memaksa, karena cinta tak boleh dipaksa. Kali ini Guma, petugas organisasi rekonstruksi desa alias VRO, bawahannya MRO. Guma tengah melarang Kana, anak buah Verendra, agar berhenti merambah tanah danau. Tapi Kana malah melecehkan Guma secara verbal. Hey, Jagadis melihat itu dan ikut campur. Sehingga Kana menyuruh anak buahnya menghajar Jagadis. Seperti biasa, pemeran utama pasti memenangkan pertandingan dan membuat takjub wanita pujaan hatinya. Sehingga Jagadis pun berkenalan dengannya. bye. Di sisi lain, Rao, MRO yang baru sudah tiba. Tidak seperti Sekar, Rao mau bekerja sama dengan Verenda dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia seenak jidat menyuruh kliennya pergi karena hari ini ia sedang menerima suap dan beberapa list tanah yang ingin Verendra miliki. Rao ingin imbalan tambahan, ia ingin Verendra menyiapkan gadis segar yang mau tidur dengannya. Setelah mereka pergi, Guma datang beserta seorang warga yang ingin balik nama tanah suaminya yang sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Ternyata nomor survei itu ada di list yang diberikan Verendra. Rao malah menyuruh Guma untuk datang ke rumahnya pukul 10 malam untuk menerbitkan buku tanah itu dengan mudah bersamanya. Kalimat itu tentu membuat Guma sangat kesal. Di perjalanan pulang, Guma bertemu dengan Jagadis, tapi Guma bersikap sangat jutek. Ini semua karena Guma merasa terhina oleh para lelaki yang selalu menggoda seenaknya. Guma lalu curhat tentang Rao yang berencana mencabulinya untuk memuluskan urusan tanah sengketa. Malamnya Jagadis tiba-tiba mendatangi rumah Guma untuk mengajaknya memberi pelajaran pada Rao. Melihat itu ayah Guma sangat senang. Meski Guma beralasan hendak melakukan survei kecil, ayah Guma mendukung mereka berdua untuk bersama sehingga mereka dibiarkan pergi. Lalu Jagadis, Guma, dan teman-teman bersama-sama mengerjai Rao yang tengah sendirian di rumah dinas. Mereka memberinya pelajaran yang tak akan pernah Rao lupakan. Keesokan harinya mereka berdua bertemu di kantor. Rao diumumkan terpeleset di kamar mandi sehingga mengambil cuti selama seminggu. Dengan begitu, Jagadis jadi sering menghabiskan waktu bersama Guma. Jagadis selalu mendatangi ayahnya yang sedang gelisah. Dia memikirkan tentang masa depan desa Budevi Puram. Oleh karena itu, Adises berpesan pada Jagadis bahwa dia harus selalu melindungi keluarganya apapun yang terjadi. Jagadis tentu mengindahkan nasihat ayahnya dan pergi janjian makan malam bareng Guma. Apa sih kata तुमने? Di saat yang sama, Adises memanggil pengacaranya, Murti dan Bose tengah malam. Dia tidak bisa bernafas dan sekarat. Mau dibawa ke rumah sakit pun tidak akan sempat. Jadi di tempat itu juga, dia membagikan wasiat-wasiatnya. Gangga dan Kumari mendapat kebun di dekat danau, perkebunan Kaswarina untuk Puji, kebun kelapa untuk si bisu, peternakan di dekat bukit untuk Bose, dan Jagadis diberikan apapun yang dia mau karena dia tidak bisa bertani. Tak lama Adises menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Bose. Naidu. Murti bersedih dan hendak mengatur semuanya, tapi Bose menunjukkan belangnya. Ia tak mau membagi warisan ayah. Semua harta ayah adalah miliknya sebagai anak pertama. Ia bahkan terlibat bersama Verendra dalam pembunuhan yang dialami Sekar waktu itu, karena dia tak terima jika tanah ayahnya digarap penduduk desa. Bose lalu menyuruh Murti segera pergi dan pindah kampung jika ia mau keluarganya selamat. Keesokan harinya seluruh warga bersedih akan kepergian Adises yang mereka anggap dewa. Di sisi lain, hanya ada 2 orang yang menyukai kematian Adises, yakni Verendra yang pura-pura berbelasungkawa, juga Bose yang pura-pura sedih. Jagadis sangat terpukul dan memilih keluar daerah untuk melakukan wawancara. Kumari menyalahkannya. Jagadis seharusnya menghibur keluarga. Kondisi ibunya juga sangat buruk. Dia belum makan seharian karena meratapi kepergian Adises. Jagadis berpesan pada ibu untuk tetap kuat dan mempertahankan keharmonisan serta kebahagiaan keluarga. Karena hanya dengan begitu, Adises akan tenang di alam sana. Lalu Bose menyuruh Jagadis segera mengikuti wawancara kerja di kota, dan Bose akan mengurus semuanya menggantikan ayah mereka. Di sisi lain, Verendra resmi menjadi kepala desa. Setelah membuat kesepakatan dengan Bose yang tak ingin terjun politik melawan Verendra, dia hanya ingin menjadi tuan tanah di desa. Saat makan siang, Bose dan Verendra kembali membuat kesepakatan untuk proyek kincir angin milik Samarajo yang ingin diadakan di desa. Hasilnya akan dibagi rata dengan Bose jika ia setuju. Bose tentunya setuju. Namun Verendra juga ingin menikahkan saudaranya, Tiru, dengan Chandrama, keponakan Bose. Tiru sudah lama menyukai Chandrama, namun dulu tidak ia ungkapkan karena Adises pasti tidak setuju. Bose tanpa pikir panjang, dia akan mengatur pernikahan Tiru dengan keponakannya itu.
Bose lanjut menyampaikan rencana pernikahan itu ke keluarganya dan berbohong bahwa itu adalah keinginan terakhir ayahnya untuk menyatukan dua keluarga yang selalu bermusuhan. Keluarga pun setuju jika itu memang keinginan terakhir Adises. Chandrama mau menikahi Tiru asalkan Jagadis tak datang di pernikahannya. Semuanya juga setuju untuk memberitahu Jagadis setelah upacara pernikahan saja, karena dia pasti tidak akan menyetujui pernikahan ini. Singkat cerita, pernikahan pun diadakan dengan lancar. Tentunya tanpa Jagadis. Sampai akhirnya Sai menelpon Jagadis dan menanyakan keberadaannya karena akad pernikahan Chandrama sudah dimulai. Dari sini Jagadis pun menyadari ada hal yang tidak beres di keluarganya. Lanjut cerita, malam pertama Chandra dengan Tiru tidak berlangsung dengan baik. Ternyata Tiru hanya ingin menikahi Chandrama untuk menghancurkan keluarganya. Karena Tiru mengklaim keluarga Adises lah yang menyebabkan terbunuhnya kakek Suri. Di sisi lain, Jagadis pulang dengan penuh emosi. Arjunama meminta Jagadis bertemu dengan Chandrama dan melihat betapa bahagianya dia bahwa keputusan Bose adalah tepat. Jagadis juga berpapasan dengan Bose yang bertingkah biasa dan berbohong sudah mengabarinya berkali-kali. Jagadis lanjut ke rumah Tiru untuk bertemu Chandrama. Tiru berusaha mengintimidasi Jagadis, sehingga Jagadis mengancam akan membunuh Tiru jika berani macam-macam membuat keponakannya menderita. Chandrama lalu menyuruh Jagadis segera pergi. Malamnya Jagadis diam-diam berbicara pada Chandrama untuk memeriksa keadaannya. Jagadis tahu kalau ada yang tidak beres antara mereka berdua. Chandrama bilang menikahi Tiru tak lebih sakit dibanding ditolak Jagadis. Meski begitu, Jagadis yang khawatir memberikan Chandrama saklar untuk mengirim kode jika terjadi sesuatu dengannya. Jagadis akan datang ke sana setiap hari untuk memeriksanya. Keesokan harinya, Gangga datang ke Bose untuk meminta hasil penjualan jamu mete untuk usaha pupuk Paman Sati yang Adises janjikan. Tapi Bose bilang mereka merugi karena hama lahan sebelah dan tak bisa memberi mereka uang. Gangga tahu hasil penjualan panen sangat besar, tapi Bose masih tak mau memberikannya. Sehingga mereka pun memanggil Paman Devudu untuk berbicara. Semua berkumpul dan saling menuduh serta berbicara buruk satu sama lain karena harta warisan yang seharusnya mereka dapat. Bose terus terang bilang bahwa semua hartanya adalah hak keluarga kandungnya. Bose tidak pernah menganggap mereka sebagai keluarganya, terutama ibu Arjunama. Bose lalu mengusir mereka semua dari rumah peninggalan ayahnya, sehingga Arjunama terpaksa tinggal di rumah Devudu. Gangga dan Sati memberitahu apa yang terjadi pada Jagadis. Jagadis selalu menghadapi Bose yang kelewat tak tahu diri ini. Bose enggan membagi warisannya untuk mereka, jadi Jagadis minta jatahnya dibagi untuk saudara perempuannya saja. Ternyata Bose juga enggan memberi warisan ayah pada Jagadis, sehingga Jagadis sadar kakaknya ini bermasalah. Jagadis pun pergi ke MRO untuk mengurus tanah. Tapi tanah itu sudah menjadi kepemilikan Bose dan disewa oleh Somaraju. Percuma saja Jagadis datang ke sana karena MRO juga bekerja sama dengan Bose memanipulasi akta tanah. Tak hanya keluarganya, penduduk yang mendapat tanah dari Adises pun protes karena Bose menarik kembali. Malamnya Rao melapor pada Virendra kalau dia mendapat surat teguran dari kolektor. Dia dipecat, artinya dia tidak akan mempunyai wewenang apapun di desa itu lagi. Virendra langsung menyuruh Lingga untuk kembali memprovokasi MRO yang baru. Namun Lingga mengurungkan niatnya karena ternyata Jagadislah pengganti MRO yang baru. Bukan Lingga yang menakuti Jagadis. Jagadis justru balik menceritakan bagaimana dia memotong lengan saudara Virendra setelah ia menggoda Chandrama. Untuk itu, Virendra diminta hati-hati dengan keamanan Chandrama. Ternyata tanpa sepengetahuan orang-orang, dia melakukan wawancara dengan kolektor agar mengizinkannya menggantikan MRO Rao untuk kemaslahatan desanya. Kolektor tentunya setuju dan Jagadis pun mulai bertugas. Kuma menyambutnya dan ingin berbicara secara personal, tapi Jagadis menolak karena ia ingin menjaga suasana di kantor tetap profesional. Jagadis memulai pekerjaannya sebagai MRO dengan baik dan melayani warga sesuai antrian. Namun Kuma salah paham, mengira Jagadis berubah mencuekinya. Sedangkan Virendra sedang kesulitan mendapat tanda tangan untuk proyek NOC dan meminta bantuan Bose untuk merayu adiknya. Bose memandang remeh adiknya itu. मैं स्कूल के बाहर तेरा घंटों इंतजार करता था. Dan meminta Jagadis untuk menandatangani proyek NOC. Tapi dia menolak karena lahan itu adalah milik petani. Bose kesal. Dia memperingati Jagadis untuk menurut dengannya, tapi Jagadis tidak mau. मैं लोकल हूँ.
Jagadis mengutip perkataan Bose saat masih kecil. Bila timnya kalah, maka dia akan kalah. Sama dengan sekarang, jika keluarganya kalah, dia juga akan kalah. Dan tak akan dia biarkan keluarganya kalah. Keesokannya, Satis dan Kumari datang menemui Jagadis. कैसा है? Mereka menyuruh Jagadis tinggal bersama mereka saja, tapi dia menolak. Kumari menanyakan tentang tanah mereka. Jagadis bilang bahwa mereka bisa mengajukan kasus, namun untuk memenangkannya mereka harus bersatu, sehingga mereka pun datang ke rumah paman Devudu untuk baikan. दीदी दोबारा कभी मत करना। Setelah berdiskusi, mereka akan merahasiakan pengajuan kasus sengketa tanah itu dari Arjunama. Di sisi lain, Bose tidak takut akan mereka yang bersatu dan mengajukan kasus untuk dia. Dia akan memberi pelajaran untuk Jagadis dan semua penduduk desa. Sehingga paginya, Bose bekerja sama dengan Verendra, mencegah petani bekerja di ladang. Jika ngeyel, mereka akan dipenggal. Seorang ibu yang muak tak menghiraukannya, sehingga ibu itu dijambak. Jagadis datang tepat waktu. Jagadis menyuruh masyarakat tetap menanam, sedangkan dia akan mengatasi para preman gadungan ini. Karena Jagadis berhasil menumbangkan mereka semua, Verendra pun ketakutan. Dia mengancam Jagadis akan melukai Chandrama jika dia memukulnya. Jagadis semakin emosi. Dia mematahkan kaki Verendra dan mengancam akan membunuhnya juga jika macam-macam dengan Chandrama. Jagadis lanjut mengancam Bose. Jika Bose berani macam-macam lagi, ia tak akan segan menghabisinya. Di sisi lain, Tiru mencekik Chandrama karena Jagadis berani mematahkan kaki kakaknya. Tiru Bichard. Tapi Tiru tak bisa membunuh Chandrama sebelum membunuh Jagadis. Keesokan harinya, setelah selesai rapat melancarkan pelebaran danau, Somaraju mendatanginya untuk membicarakan proyek NOC भाई के एनओसी पर साइन करे समानक yang Jagadis tolak. Jagadis langsung emosi. Dia tak takut jika Somaraju mengancamnya. Dia ingin Somaraju tak kembali ke hadapannya. Jika tidak, Jagadis tak bisa menjamin keselamatan Somaraju. Lalu Jagadis dan Guma pergi ke Chennai untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah milik Venkatrao. Keluarga Venkatrao ini memperebutkan 8 hektar tanah selama 6 tahun. Beberapa keluarga menderita karena perselisihan ini belum selesai. Mereka kembali ribut memperebutkan tanah peninggalan kakek mereka. Jagadis memperingatkan mereka, menasihati mereka untuk bersama berladang di 8 hektar tanah yang ada untuk kesejahteraan keluarganya. Dia juga bilang bahwa hubungan darah sangat berharga dan harus dijaga. Terakhir, dia menyuruh mereka mempertimbangkan hal ini lagi demi masa depan anak-anak mereka nantinya. Sampai akhirnya keluarga Rao bersama-sama ke ladang. Masalah pun terselesaikan dan kembali damai seperti ajaran kakek mereka dahulu. Jagadis terus melakukan pekerjaannya dengan baik dan mengatasi masalah-masalah warga. Sedangkan Chandrama masih pura-pura bahagia ketika orang tuanya menjenguknya. Lanjut cerita, Bose dan keluarganya bertemu Arjunama di kuil. Nitya memeluk neneknya, tapi Bose memisahkan mereka. Setelah hari itu, Nitya jadi demam. Dia sangat ingin bertemu dengan neneknya, tapi Bose melarang dan hendak memanggil dokter ke rumahnya. Tapi tiba-tiba Jagadis datang dengan Arjunama. Nitya sangat senang, namun Nitya dilarang memberitahu kedatangan mereka kepada ayahnya. Jika tidak, Nitya pasti dimasukkan ke asrama. Jagadis selalu kembali lagi ke sekitar rumah Verendra bersama Guma dan Sai untuk memantau keadaan Chandrama. Jagadis sangat sedih. Mengapa Chandrama tak juga memencet belnya? Mengapa Chandrama tak memahaminya betapa dia menyayangi Chandrama sebagai keponakannya? Paginya, Gangga mengungkit masalah Bose dan rahasia mereka untuk menuntut haknya. Namun akhirnya, Arjunama mendengar masalah itu. Paman Devudu bilang, kata Jagadis, tak mungkin kita diam saja saat perempuan di rumah kita ditipu. Arjunama semakin marah. Dia memaksa
Jagadis untuk bersumpah untuk segera mencabut tuntutannya untuk Bose. Tak lama Jagadis mendapat telepon dari pengacara Murti dan menemuinya. Murti menceritakan kejadian sesungguhnya sebelum ayahnya meninggal. Ia juga mengungkapkan beberapa fakta yang mengejutkan. Ternyata Bose bukanlah pewaris harta Adises karena dirinya bukanlah anak dari Tulasama. Bose adalah anak Arjunama yang diberikan kepada Tulasama setelah kehilangan dua anaknya. Setelah itu barulah Tulasama melahirkan Jagadis sebagai anak bontotnya. Murti ingin memberikan Bose pelajaran dan menuntutnya ke pengadilan. Sedangkan Jagadis, dia tidak mau siapapun tahu akan hal ini. Dia sangat terpukul mendengar itu. Pantas saja, Arjunama lebih menyayangi Bose dibanding dirinya. Jagadis lanjut mematuhi sumpahnya dengan Arjunama untuk mencabut tuntutannya terhadap Bose. Bose malah menelpon dan berlagak sok-sokan. कि तुम मुझ पर केस Lalu Samaraju menelpon Bose dan meminta Bose mengembalikan DP sebanyak 5 lakh rupiah untuk proyek NOC yang dibatalkan itu. Jika tidak, ia akan menuntut Bose ke pengadilan. Bose lanjut menelpon Verendra karena telah menusuknya dari belakang dan tidak bilang ada uang DP sebanyak 5 lakh rupiah. Bose akan ke rumah Verendra untuk menghajarnya. Tapi dalam perjalanan, Tiru menabraknya dengan sengaja. Bose dilarikan ke rumah sakit dan memerlukan transfusi darah O negatif. Arjunama mengajukan dirinya. Saat Bose sadar, Jagadis mendatanginya. Bose tak sudi mendapat bantuan darah dari Arjunama. Jagadis emosi. Dia memberitahukan semua kebenaran tentang Bose yang berkaitan dengan Arjunama. Arjunama lah yang telah melahirkan Bose. Ia tak makan sebelum dirimu makan, tak tidur sebelum memastikan keadaanmu aman. Dia menyuruhku bersumpah untuk mencabut gugatan untukmu, namun kau memperlakukan ibumu dengan mengusirnya dari rumah. Bose terkejut dan menyesali perbuatannya selama ini. Dia ingin bertemu dengan Arjunama, namun Jagadis ingin Bose menemui ibunya setelah dia benar-benar berubah. Jagadis memohon agar Bose tak mengungkap kebenaran ini, agar dia masih menjadi adik Bose. Bose luluh, meski bukan saudara kandung, Jagadis tetaplah adik baginya. Bose akhirnya pulang ke rumah. Dia meminta maaf kepada ibunya dan menyesali semua perbuatannya. बोस तुम मेरे लिए मेरे बेटे से भी बढ़कर हो। Dia juga meminta maaf kepada seluruh keluarganya dan mengajak mereka kembali pulang. मुझे माफ कर दो। Terlihat, Jagadis pun tak sabar ingin masuk rumah. Namun dia mendengar Arjunama mengatainya keras kepala dan jahat karena tega menuntut Bose. Arjunama kira Jagadis ingin menguasai harta peninggalan ayahnya sendiri. Mendengar itu, Jagadis lemas, tidak jadi masuk dan langsung pergi ke tempat Kuma. क्या हुआ जगदीश? Dia bertanya, apakah aku orangnya tak berperasaan dan keras kepala ya? Sambil memeluk, Kuma bilang, orang lain hanya memandang luarmu saja, namun tak bisa merasakan kebaikan hatimu. Esoknya, Paman Jagadis dari Inggris dan Paman Murti datang untuk mengurus gugatan warisan untuk Jagadis. Padahal selama ini pamannya itu tidak pernah muncul, bahkan di pemakaman Tulasama pun. Jagadis menolak untuk menggugat keluarganya. Tapi surat gugatan sudah terlanjur dikirim ke Arjunama. Jagadis langsung pulang. Saat sampai, Jagadis bahkan belum sempat menjelaskan apapun, tapi dia sudah difitnah oleh semua keluarganya. Dia dituduh munafik, keras kepala, dan hanya ingin warisan saja karena surat gugatan itu. Bahkan Arjunama juga tidak ingin lagi dipanggil ibu olehnya. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Jagadis pun langsung pergi. Di sisi lain, Bose tengah berbicara dengan Tiru agar tak lagi menyiksa keponakannya. Tiru mau melakukannya asalkan Verendra bisa jalan normal lagi. Ayahnya hidup kembali dan bunuh Jagadis. Bose tidak terima adiknya dibawa-bawa. Tiru menjabak Chandra lalu Bose menendangnya. Terjadilah pertarungan satu lawan banyak. Namun Bose disergap dan dipukul hingga tak berdaya. Verendra menyuruh Tiru membunuh Chandra, tapi Chandra melarikan diri untuk memencet saklar itu. Tapi sayangnya, Jagadis tidak di situ. Chandra dipukul dan tersungkur. Dia teringat kata-kata Jagadis dan janjinya yang katanya akan selalu menjaganya. Meski sedikit terlambat, Jagadis akhirnya datang dan menyelamatkan Chandra dan Bose. जगत देख तेरा भाई चाचा जी गलत चीज डालो साले। Jagadis membunuh Verendra dengan satu pukulan. Tapi dia masih harus menghadapi Tiru yang penuh dendam.
mempersilahkan mereka membawa pulang Chandrama. Namun Bose bilang, di adat kami, tidak boleh membawa pulang wanita jika ia masih punya suami. Karena Chandrama mau pulang saja, terpaksa Tiru dipendam hidup-hidup. Akhirnya Jagadish dan Bose berhasil membawa Chandrama pulang. Keluarga merasa bersalah atas penderitaan yang menimpa Chandrama, terutama Bose. Jagadish menenangkan kakaknya. Kini Chandrama sudah aman di tangan mereka bersama. Hikmah dari cobaan rumit ini telah membuktikan seberapa kuatnya kita sebagai keluarga. Semua kakak pun meminta maaf pada Jagadish karena telah salah paham dengannya. Bahkan Arjunama malu menampakkan dirinya setelah melukai hati anak yang selama ini tulus menyayanginya, meskipun dia bukan ibu kandung Jagadish. Jagadish bilang, Arjunama adalah satu-satunya ibu baginya. Beberapa bulan kemudian, Jagadish dan Kuma pindah ke rumah dinas Poturajumeta dan menjadi MRO yang baru di sana. Meski dibilang desa ini bermasalah, Kuma justru bangga. Dia punya suami yang bisa mengatasi banyak masalah. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.